Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya guru di SD Negeri nomor 99, Kota Utara, Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 5 tahun ajaran 2023-2024. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan representatif. Hal ini saya lakukan untuk menjalin kedekatan bersama murid-murid saya melalui pembiasaan-pembiasaan pagi yang humoris dan dekat dengan mereka. Tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan dan subtopik Nike Potensi Daerahku adalah peserta didik dapat menganalisis, mengevaluasi, merancang strategi, dan menghasilkan produk yang berdaya jual untuk meningkatkan potensi ekonomi di sekitar dalam rangka menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Dimensi profil pelajar Pancasila yang diambil di sini ada 4, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis. Langkah awal yang saya lakukan adalah dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif awal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal murid terkait materi proyek yang akan diberikan. Melalui asesmen diagnostik kognitif ini didapatkan 9 murid dengan pengetahuan utuh, 11 siswa dengan pemahaman sebagian, dan 7 murid tidak paham. Berikutnya, guru menyediakan slide presentasi, menyampaikan tujuan, sekaligus mendeskripsikan konsep kewirausahaan. Kemudian menjelaskan cara menerapkan teori kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan analisis terkait potensi ekonomi sekitar yang dapat dijadikan sebagai gambaran kegiatan wirausaha berciri khas lokal Gorontalo. Kemudian meminta murid untuk menganalisis potensi lingkungan sekitar yang dekat dengan lingkungan pasar tradisional. Usaha wirausaha yang berciri khas lokal Gorontalo, ada yang tahu kira-kira bajuan apa? Apa? Nike, oke. Setelah melalui proses analisis, didapatkan informasi bahwa kegiatan usaha sekitar yang berciri khas lokal adalah usaha Nike. Akan tetapi, Nike jarang ada. Selanjutnya, murid-murid diberi tugas mengevaluasi kegiatan wirausaha yang ada di sekitar terkait pentingnya potensi ekonomi ikan Nike yang keberadaannya dapat dikatakan langka karena hanya ada pada bulan tertentu, sehingga diperlukan suatu inovasi dalam pengolahan ikan Nike agar dapat senantiasa dikonsumsi. Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan ide dari murid-murid untuk membuat olahan Nike secara modern, sesuai dengan salah satu dimensi P5, yaitu bernalar kritis. Kemudian murid diminta untuk merancang strategi bagaimana cara mengolah Nike menjadi makanan modern yang disukai banyak orang dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi sekitar. Boleh bikin nugget Nike? Oke, bagus sekali. Ada lagi selain nugget Nike, apa? Anggun. Oke, apa Nike? Oke, apa? Oke, Nike crispy. Tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya, murid memberikan ide untuk mengolah Nike menjadi nugget, abon, dan Nike crispy. Sehingga kelas kemudian dibagi menjadi 3 kelompok
sesuai pemahaman serta minat. Setelah kelompok terbentuk, setiap ketua kelompok membuat daftar tugas masing-masing anggota kelompok dalam proses pembuatan olahan Nikke modern untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, masing-masing kelompok berdiskusi menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu produk yang akan dibuat dalam aksi nyata. Total biaya yang telah dihitung bersama dalam kelompok ini kemudian dibagi sesuai jumlah anggota kelompok. Alat dan bahan yang digunakan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah dan bekerja sama bersama orang tua murid. Sedangkan ikan Nikke dibeli dari pasar lingkungan sekitar sekolah. Pada pertemuan kedua, sebelum melakukan aksi nyata, dilakukan diskusi bersama orang tua secara daring. Sedangkan diskusi bersama kepala sekolah, guru mapel yang mengampu kelas 5 dan murid kelas 5 secara langsung. Diskusi ini dilakukan untuk membahas kendala yang dihadapi selama proses penyiapan bahan. Murid diberikan kebebasan mencari referensi cara mengolah bahan Nikke dari internet seperti Google dan YouTube. Selanjutnya, murid menyiapkan alat dan bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada kegiatan ini, setiap kelompok bergotong royong dalam membuat olahan Nikke. Ada yang mengupas, memotong bawang, mencampur adonan, mengukus, menggoreng, membuat label, mendokumentasikan kegiatan dan sebagainya. Setelah olahan Nikke siap, kemudian dikemas dalam toples dan mika. Selanjutnya setiap kelompok membuat label produk olahan berbahan Nikke menggunakan aplikasi Canva for Education di HP mereka. Bagi kelompok yang telah menyelesaikan label produk dapat membantu kelompok lainnya. Kelompok tersebut menerapkan dimensi gotong royong, huyula, serta menjadi tutor sebaya bagi kelompok lain yang mengalami kesulitan dalam merancang desain label. Pada pelaksanaan pertemuan ketiga, siswa dan siswi membuat gelar karya. Tujuannya untuk mendapatkan feedback sekaligus melihat peluang pasar terkait produk yang telah dibuat. Pada sesi gelar karya ini juga murid mempresentasikan hasil produk yang telah dibuat sekaligus menjawab pertanyaan dari tamu yang hadir terkait proses pembuatan produk. Setelah itu, masing-masing kelompok berdiskusi terkait kekurangan serta kelebihan dalam pelaksanaan aksi nyata yang telah dilakukan sebelumnya. Pada pertemuan keempat, dilakukan refleksi. Kegiatan refleksi ini dilakukan dengan metode tanya jawab. Murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan atau pendapatnya terkait proyek yang telah mereka laksanakan. Ibu, saya senang karena saya bisa tahu kalau Nikke itu bisa dibuat berbagai macam olahan. Oke, good job. Pada bagian akhir proyek, asesmen sumatif dilakukan untuk memberikan pilihan untuk membuat laporan akhir proyek sesuai minat dan bakat murid. Ada murid yang membuat laporan dalam bentuk karya audio video, karya visual aplikasi Canva, dan presentasi secara langsung. Setelah asesmen sumatif dilakukan, selanjutnya dilakukan asesmen diagnostik kognitif lanjutan secara digital dan tertulis yang dilakukan untuk mengetahui potensi serta pengetahuan akhir yang ada pada diri murid setelah proyek selesai dilaksanakan. Demikian tadi praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya. Doakan kami untuk terus berproses menjadi lebih baik pada pembelajaran berikutnya. Semoga Allah merahmati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.